Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sebentar, itu anunya. Benar nggak? Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sering bertindak mengejutkan. Seusai acara peresmian Kelurahan Sadar Hukum di Balai Kota pada Selasa 12 November 2013, pria yang akrab disapa Jokowi ini sempat mengundang tawa para wartawan. Evaluasinya dong Pak, sterilisasi busway sejauh ini gimana Pak? Pak, kalau masalah gali ditilang oleh polisi, padahal masih jalan busway itu gimana Pak? Iya, gitu Pak. Begitulah komentar Jokowi saat dicecar berbagai pertanyaan soal berbagai masalah Jakarta, mulai dari banjir, kemacetan, sampai masalah tata ruang Jakarta. Dan, Jokowi pun langsung masuk ke kantornya. Pada 25 September 2013, Jokowi sempat mengeluarkan jurus itu anunya, yang juga membuat para wartawan tertawa. Sebentar, itu anunya. Benar nggak? Baru itu 70% penduduk itu sewa kontrak. Mereka juga bayar 300.000. Gimana bayarnya di sana 300.000 aja bisa, di situ 150 nggak bisa. Logikanya gimana? Inilah tempat tinggal baru bagi sekitar 1.800 korban banjir Muara Baru. Rumah susun Marunda, Jakarta Utara memang dibuat sebagai tempat tinggal warga Muara Baru dan Pluit yang sedianya menempati pemukiman di areal Waduk Pluit. Mereka terpaksa direlokasi dari kawasan Pluit karena pemerintah akan memfungsikan kembali Waduk Pluit sebagai tempat penampungan banjir di ibu kota. Sayang, ketidaksiapan sarana dan prasarana Rusun Marunda membuat beberapa penghuninya mengeluh. Salah satunya tentang ketidaklancaran pasokan air bersih yang mengalir ke unit mereka. Dapat kompor sama TV doang, kulkas belum. Tempat tidur? Belum. Katanya sih mau diadain, tapi belum datang. Kalau air semuanya ada? Apa mereka sempat mati ya? Nah, kadang-kadang airnya mati, kadang-kadang jalan, nggak lancar gitu jalannya. Ini cucian dari banjir kan banyak saya ya, jadinya numpuk terus. Kalau fasilitas yang lain Bu, mungkin kayak seperti tempat tidur itu udah dapat belum sih Bu sebenarnya? Belum, ini. Menanggapi keluhan warga, pengelola rusun tidak dapat berbuat banyak. Keterbatasan sumber daya manusia dan kesulitan mendapatkan bahan material membuatnya harus meminta penghuni rusun untuk lebih bersabar. Pompa air yang bekerja saat ini masih manual. Air harus ditampung terlebih dahulu di bak penampungan air, baru kemudian didistribusikan ke masing-masing unit. Intinya bahwa kami belum pasang otomatisnya, tapi dalam hari ini baru kami usahakan untuk pasangan otomatis dari pompa tersebut. Oke, kira-kira perbaikan atau pemasangan otomatis itu sampai berapa lama Pak? Kurang lebih 2 hari ya, tinggal kita ada barang tersedia atau enggak. Pemprov DKI Jakarta memang ingin menuntaskan relokasi warga Pluit dan Muara Baru untuk menempati Rusun Marunda. Untuk melancarkan rencana ini, mereka pun tidak segan memutasi pegawainya yang dianggap lalai atau lamban membantu warga untuk proses relokasi. Setelah terbukti menghambat proses relokasi warga ke Rusun Marunda, Pemprov DKI mengganti Kepala Unit Pelaksana Teknis Rusun Wilayah 1. Penggantian posisi ini dilakukan menindaklanjuti banyaknya keluhan warga yang akan pindah ke Rusun Marunda maupun yang sudah tinggal di rusun ini. Seperti di salah satu unit ini, di mana warga sudah tidak mendapatkan pasokan air sejak 4 hari yang lalu. Setelah 2 bulan ditanggung oleh pemerintah Provinsi DKI, para korban banjir akan dikenai biaya sewa senilai Rp160.000 per bulan. Namun biaya ini belum termasuk biaya pemakaian listrik dan air.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta rencananya akan merelokasi 17.000 jiwa yang semula tinggal di bantaran Waduk Pluit untuk dipindahkan ke Rusun Marunda. Relokasi warga bantaran kali ataupun waduk ke rumah susun memang sudah menjadi salah satu agenda pemerintahan Jokowi Ahok untuk membenahi ibu kota. Diperkirakan fasilitas listrik dan air di unit baru rumah susun Marunda sudah dilengkapi dalam waktu 2 minggu ke depan. Penyelesaian sisa 16 blok rumah susun yang masih dalam proses pun akan dipercepat agar warga Muara Baru dan Pluit yang sudah masuk dalam proses waiting list dapat segera direlokasi. Di Muara Baru itu 70% penduduk di situ itu sewa kontrak. Mereka juga bayar 300.000. Gimana bayarnya di sana 300 ribu aja bisa, di situ 150 nggak bisa. Logikanya gimana? Untuk sistem pengawasannya, Gubernur Jokowi memastikan bahwa penghuni rumah susun hanya dikhususkan bagi warga kelas bawah. Selain menggenjot penyelesaian fasilitas rumah susun Marunda, Pemprov juga mempersiapkan sistem transportasi penghuni rumah susun yang sebagian nelayan dengan menyediakan kapal dengan 4 jalur utama, yakni Duren Sawit, Marunda, Ancol, Muara Baru, dan Angke. Tim Liputan Trans 7. Agenda Presiden Joko Widodo pada hari ini, Kamis 8 Januari 2015, terbilang tidak biasa. Presiden yang akrab disapa Jokowi mengajak para awak media yang bertugas di lingkungan istana untuk makan siang bersama. Acara makan siang ini diadakan secara dadakan, padahal sebelumnya bekas Gubernur DKI Jakarta itu masih sibuk menggelar rapat dengan beberapa menteri di Istana Kepresidenan. Makan siang bersama para pemburu berita digelar di sebuah restoran seafood di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Setibanya di tempat makan, Presiden Jokowi langsung menyapa para wartawan. Aneka ikan, kepiting, dan cumi menjadi menu makan siang yang menggugah selera Presiden Jokowi. Selain terkenal sebagai pemimpin yang merakyat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga terkenal dengan gayanya yang khas saat berpidato atau berbicara di depan umum. Tidak jarang Jokowi menyelipkan sejumlah lelucon di tengah pemaparannya terkait program kerja pemerintah daerah. Bodi saya kayak gini, saya ini kan kurus kering. Berat badan saya hanya 54 kilo. Ajudan saya tinggi besar, ganteng. Ternyata ada problem. Setiap tamu yang datang ke kantor saya, yang disalami selalu ajudan saya. Satu bulan saya masih kuat, 1 bulan saya masih kuat. 2 bulan saya mulai nggak kuat. 3 bulan saya betul-betul nggak kuat dan muncul kekreatifan saya. Saya mulai kreatif saat itu, langsung sudah. Ajudan saya ganti dengan ajudan yang lebih jelek dari saya. Beginilah gaya khas Jokowi saat berbicara di depan umum. Tidak jarang Jokowi bergaya ala stand-up comedy walau ia sedang memaparkan berbagai program penting yang akan dijalankan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Contohnya saat Jokowi menjadi pembicara di seminar ekonomi kreatif bersama Menteri Pariwisata Mari Elka Pangestu, dosen dari Universitas Adelaide Jerman, dan dipandu oleh Jaya Suprana. Jaya Suprana yang terkenal dengan celotehan yang lucu tapi tajam, ternyata tidak membuat Jokowi mudah tersinggung. Gubernur DKI Jakarta ini justru meladeninya. Itu lebih lagi. Saya kalau masuk ke kampung-kampung itu anak-anak umur 5 atau 10 tahun manggilnya nggak pakai Pak, nggak pakai Mas. Jokowi datang. Gitu. Masih lumayan Bang tuh. Wih. Bahkan sampai akhir acara, Jokowi yang menjadi pusat perhatian di seminar tersebut masih terus meladeni setiap guyonan yang ia terima. Salah satunya saat ia mendapat hadiah sarung dari panitia acara. Selain memberi pencerahan tentang ekonomi kreatif, Jokowi juga memberi angin segar tersendiri bagi seminar yang biasanya berlangsung monoton. Dari Jakarta, Jenis Mangunsong, Arif.